Ya, non-farm mengejutkan, dirilis lemah atau di bawah ekspektasi 194.000, jauh dari ekspektasi yang berada di 500.000. Ya, apapun yang terjadi, Fed tetap akan mengumumkan taper di bulan November. Rubah pertanyaannya bukan tentang taper atau tidak, melainkan berapa besar angka yang akan dilakukan di setiap bulannya. Ya, taper itu adalah proses per bulan. Nah, ini persis dengan apa yang dinyatakan oleh Powell dalam press conference-nya, bahwasanya mereka berpikir kemungkinan taper tersebut berhenti di pertengahan tahun depan. Artinya kalau kita kategorikan 6 atau 8 bulan, katakanlah seperti itu, berarti kita harus mencoba memperhitungkan atau memperkirakan dari 120 billion angka QE ataupun pembelian aset atau yang kita sebut dengan pembelian obligasi. Apakah Fed akan melakukannya secara rata, artinya 20 sebanyak 6 kali atau mungkin 15 sebanyak 8 kali atau berapa? Nah, ini yang masih tetap menjadi pertanyaan bagi para pelaku pasar. Jadi bukan pertanyaan tentang taper atau tidak taper, melainkan angkanya per bulan berapa. Kemudian yang terpenting lagi adalah angka ini nantinya akan menunjukkan agresivitas atau tidak agresif. Agresif kalau misalkan pemotongan jauh lebih cepat, artinya jauh lebih ringkas untuk tapernya, kemudian bisa saja diharapkan untuk kenaikan suku bunga. Mengingat inflasi yang terus mendesak dan juga ya dikhawatirkan mungkin uncontrol atau tidak terkendali. Nah, tapi yang penting kali ini, minggu ini, kita akan mendengarkan terkait dengan pencalonan dari ketua Fed yang baru. Apakah Presiden Biden akan mencalonkan kembali Jerome Powell atau ada calon pengganti yang akan diusung? Karena mengingat posisi Powell sedikit terdesak gara-gara skandal trading yang dilakukan oleh pejabat Fed kemarin. Ya, kita belum tahu apakah ini termasuk kategorinya insider trader apa tidak. Kalau ya mungkin mereka akan diproses lebih lanjut. Lalu kemudian yang mencoloknya adalah Senat menyoroti terkait dengan kepemimpinan Powell yang dianggapnya lalai atau gagal untuk menghalau skandal trading yang dilakukan oleh para pejabatnya. Nah, demikian pula FOMC Minutes di hari Rabu atau Kamis dini hari, kita harus dengarkan apakah ada perubahan atau mungkin tambahan dari pernyataan yang disampaikan di pertemuan bulan lalu. Dan minggu ini kita memiliki data skenario-nya hampir mirip dengan bulan lalu, dihadapi dengan data CPI yang diperkirakan untuk bulan ini relatif sama, unchanged. Berarti kalau misalkan katakanlah memanas, itu yang akan membuat bingung para investor. Kemudian terkait dengan data retail sales, dan kali ini estimasi atau perkiraannya adalah melemah. Minggu ini kita akan lihat dua-duanya kemungkinan bisa memberikan efek dorongan ke atas, yaitu kalau memang keduanya cenderung lemah atau let's say soft. Jadi kuncinya semuanya ada di minggu ini, dan kita masih tetap harus mewaspadai segala hal yang bisa terjadi, termasuk salah satunya adalah Treasury yield. Kita lihat technical view untuk hari ini 11 Oktober 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 11 Oktober 2021 jam 11 lewat 21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat dari DXY dan juga Treasury yield, yang khususnya untuk DXY justru mengalami sideways menurut saya. Karena Anda perhatikan ya, kemarin kita berada di titik ini, kemudian dia swing low, swing high kembali. Tapi kalau misalkan diperhatikan, waktu dirilisnya data non-farm payroll, ini adalah area dia. Ya, dia sempat menguji area support, lalu kemudian dia terpantul dan sideways ya. Jadi selama pergerakan tersebut di 2 hari terakhir, terutama kita hanya melihat yang relatif tipis. Nah, apakah ini berarti dia kecenderungannya akan terpantul kembali? Ya, mungkin saja kalau dilihat dari trendline support yang cukup kuat. Saya rasa ini penentuan ya. Tapi hati-hati kalau memang nantinya tergelincir, yang Anda harus lihat adalah pertama di sini bagian yang awal untuk terjadinya support atau strong support ya. 1, 2, 3, dan ini bisa dihitung sebagai keempat, dan ini adalah kelima. Artinya sekali lagi dia mengalami retest area support, maka yang dikhawatirkan adalah dia rentan tembus. Kalau dia tembus, maka kemungkinan potensi pergerakannya akan mencapai teritori yang ada di bawahnya, berarti kurang lebih di teritori ini. Inilah yang akan kita perhatikan selama 1 atau bahkan 3 hari ke depan. Ya, berarti kalau misalkan diperhatikan lagi, areal resisten lalu di bagian kirinya itu cenderung memiliki kesamaan. Nah, ini kurang lebih yang sempat kita tandai di area biru, atau mungkin kita akan lebih jelas dilihat dari sisi daily. Nah, ternyata posisinya kurang lebih seperti demikian, dan ini persis masih di dalam teritori yang kita curigai sebagai expanding wedge atau expanding broadening wedge, yang kecenderungannya akan terjadi rejection di area resisten. So far
arealnya juga masih menunjukkan potensi yang cukup kuat. Apalagi kalau Anda perhatikan, saya zoom di sini 3 candle terakhir. Ya, ini adalah bullish, kemudian ada bagian dari hanging man, dan kemarin pun ditutup dengan spinning top ataupun bisa disimpulkan sebagai bearish karena jauh lebih rendah. Nah, berarti 3 candle ini kita formasinya sebagai potensi dari evening star. Ya, artinya kecenderungan adalah mengalami penurunan. Sejauh apa? Tentunya semua step by step. Kalau kita lihat dari MACD-nya, ini sedikit melengkung walaupun belum jadi jaminan apakah dia akan crossover lalu kemudian turun atau tidak. Bisa saja dia terjadi seperti ini, dia langsung terjadi pullback ataupun kenaikan kembali. Nah, yang terpenting adalah lihat histogramnya saja, di mana volumenya mulai memudar. Ini berarti mensinyalkan kemungkinan pola bullishnya sudah mulai sedikit melemah. Tapi kita masih belum bisa menyimpulkan hal tersebut selama dia belum berubah ke bawah atau bahkan belum crossover. Nah, kalau kita lihat dari ratio yield, sayangnya memang dia belum bergerak. Meskipun kalau kita perhatikan tempo hari 2 minggu yang lalu kita sempat mengulas terkait dengan target dari ascending triangle yang dimiliki oleh treasury yield di grafik daily chart, dan ternyata dia baru tercapai kemarin di hari Jumat ya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu saja saat dia pembukaan apakah dia akan terjadi gap up atau dia gap down, atau bahkan setelah gap up langsung meluncur seperti itu, yang artinya targetnya sudah selesai. Nah, tapi kalau lihat dari sisi kirinya, kecenderungan untuk memiliki areal dorongan sampai 1.74 itu masih juga terbuka ya, jadi kita masih tetap juga wait and see. Dan kalau di MACD-nya kecenderungannya masih cukup strong atau cukup kuat untuk mulai kenaikan. Di sisi H4-nya, potensi pergerakan kemarin pun sebetulnya dia sudah berada di jalur yang benar saat mulai penurunan di saat rilis data non-farm payroll. Tapi after rilis non-farm payroll di pertengahan malam dia kembali rebound, bahkan Anda perhatikan arealnya menembus zona resisten. Well, mungkin saja kita bisa menggunakannya seperti ini ya, jadi area resistennya masih tetap sama, tapi kita perlu melihat kondisi berikutnya. Jadi saya belum bisa menyimpulkan apakah ini kita temukan rising wedge apa tidak ya. Sementara kita asumsikan saja dia tertahan di zona resisten yang sama, dan segala kemungkinan bisa terjadi, baik itu bullish ataupun bearish. Technical view gold 11 Oktober 2021 11.57 waktu Indonesia bagian barat, high 1760.80 dan low 1753.20, running price 1756.60. Oke. Sedikit penjelasan yang terjadi kemarin terkait dengan candlestick ini. Ya, ini adalah polanya long upper shadow. Kalau Anda perhatikan, bodinya cukup kecil ya, real bodinya cukup small. Kemudian dia muncul setelah bearish candle, dan itulah sebabnya kenapa hari ini saya memilih untuk melakukan buy. Kemudian kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, saya memiliki kecurigaan tertentu terkait dengan pola inverse head and shoulder. Apakah ini akan berhasil apa tidak? Ya, itu semua tetap harus mengikuti prosesnya. Yang terpenting adalah ini kecurigaan saya. Bagian left di bagian ini, ya, itu adalah bagian yang pertama kali tercipta di kisaran bulan September yang lalu, pertengahan September. Kemudian bagian head kurang lebih di akhir atau penghujung bulan September, dan bagian right shoulder itu kurang lebih dengan teritori yang ini. Bisa dibilang ini tanggal 6 Oktober yang lalu dengan area low di 1745.60. Anda perhatikan lagi dua candle setelahnya di tanggal 7 itu dengan area low 1751, sementara kemarin di area 1753, dan pagi ini pun dia masih tahan yang sama 1753.20. Artinya ini kemungkinan bisa diasumsikan sudah menjadi areal atau bisa dicurigai sebagai right shoulder. Neckline-nya di mana? Anda bisa saja narik neckline dari areal ini, atau bisa saja dari teritori yang ini ya. Kalau misalkan ini yang dilakukan, berarti kemarin fake breakout atau false breakout. Kemudian untuk hari ini kita akan lihat apakah dia sanggup untuk tembus di atas 1763.90 atau kita katakanlah 1764 ya. Berarti estimasinya harus mendapati bullish candle. Nah, trigger yang paling utama adalah kalau misalkan hari ini bisa didapatkan bullish candle, maka formasi 3 candlenya yang terdekat, walaupun ini adalah long upper shadow yang sangat panjang, saya asumsikan ini small body, lalu kemudian muncul setelah bearish candle. Jadi bearish, lalu kemudian small body, atau kita asumsikan hammer ataupun hanging man ataupun inverse hammer ataupun long upper shadow ya. Kemudian ini kalau misalkan terjadi bullish candle, maka kita asumsikan ini pola morning star. Nah, setelah itu berarti triggernya yang kemudian adalah harus menembus zona trendline ataupun kita sebutnya dengan neckline. Nah, dengan demikian pola ini akan terwujud kalau misalkan semuanya persyaratan bisa dilakukan atau dipenuhi. Nah, terkait dengan areal-areal yang lalu juga, area 1744, 1745 tetap menjadi kewaspadaan kita, karena kalau misalkan itu tergelincir dan retest
dan kalau misalkan ternyata tembus, maka dia akan kecenderungan memiliki penurunan ya. Untuk sementara ini kita asumsikan dia masih tetap sideways kalau Anda lihat dari pergerakan sekitar 3 atau 4 candle terakhir. Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, ya ini adalah jawaban dari semua pertanyaan kita kemarin terkait dengan apakah itu expanding triangle atau malah membentuk bullish rectangle atau mungkin bullish flag. Anda perhatikan, spike yang kemarin terjadi tetap berada di jalurnya, ya masih tetap di bawah areal resistennya, ini tidak saya rubah. Kemudian untuk areal supportnya memang melebar, dan kita khawatirkan nantinya kalau dia retest lagi di bawah 1745, inilah sebabnya kecurigaan saya, kalau ternyata dia retest sampai di bawah 1741, let's say mungkin 1739 atau 1740 gitu, itu berarti dia akan fail, lalu kemudian dia terjadi pola penurunan. Nah ini berarti stop loss Anda, apapun yang Anda lakukan, buy di berapapun, baik itu di 1751 ataupun di 1746, stop loss yang paling baik adalah di bawah areal trendline ini. Nah berarti saya asumsikan di bawah 1740, tapi karena mungkin saja beberapa faktor pertimbangan terkait dengan faktor ekuitas, maka saya lebih mempertimbangkan melakukan buy-nya di teritori 38.2%, berarti stop loss saya adalah di bawah level Fibonacci retracement 50%, itu berarti di bawah 1746. Nah terkait dengan TP, perkiraannya adalah kenaikan mungkin saja akan masih tetap tertahan di teritori ini, ya kisaran 1762, 1765 atau bahkan di bawah 1770. Bagaimana untuk peluang selanjutnya mencapai 1780? Untuk hari ini saya rasa cukup tipis karena kemungkinan potensinya kita masih melihat sideways, dan itu dikarenakan market Amerika sebagian libur merayakan Columbus Day. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan lagi pola dari grafik H1-nya pun ya ini cukup tipis ya. Kemarin kita sudah menandai, ya saya perkecil. Nah, ini areal trend line-nya saya hapus saja karena sudah tidak berlaku. Nah, saya kecenderungannya melihatnya teritori ini, teman-teman. Ya, jadi lihat saja di teritori 1768, 1769 resisten, 1742, 1745 sebagai support. Kenapa? Karena kalau misalkan ini pergerakannya saya asumsikan ini kita abaikan atau kita sebut fake breakout karena dua candle berikutnya ternyata tetap di bawah, berarti ini masih dalam zona sideways. Apakah rectangle atau bullish rectangle? Semuanya tergantung dari polanya. Tapi kalau lihat di tengahnya dia cenderung bolong dan cenderung tidak mencapai zona support ini, maka kemungkinan potensinya bukan terkait dengan bullish rectangle ataupun bullish flag. Kita sebutnya dengan rectangle-nya saja. Sideways, lalu kemudian nanti salah satu harus ditembus. Jadi Anda bisa manfaatkan sebetulnya range ini sebagai zona sell on resistance ataupun buy on support. Nah, tapi yang terdekat kalau Anda perhatikan garis putus-putus itu berada di teritori 1751. Itulah sebabnya kenapa pagi ini saya merekomendasikan untuk melakukan buy di kisaran 50 ataupun 52 dengan catatan sebetulnya ini adalah areal support, tapi Anda boleh mendekati areal tersebut langsung melakukan buy. Artinya zonasinya di area 50 sampai 54 itulah zonasi buy Anda. Nah, untuk TP pertama 1757.00 dan TP kedua 1764.50. Saya tidak akan mengestimasi sampai 68 karena saya asumsi di sini adalah resisten yang memberi peringatan, terlebih lagi dengan pola sideways. Jadi Anda bisa switch strateginya di sini, atau Anda in case ternyata Anda ragu dengan zona 1751, pilihannya adalah buy di area 1745. Nah, untuk stop loss-nya saya memilih 1744.00, berarti di bawah teritori ini, sehingga untuk mengestimasi ataupun menghindari kemungkinan fake breakout, walaupun dengan risiko bisa saja kita terkena fake breakout. Jadi yang relatif lebih aman adalah 1740 atau 1739. Tapi karena faktor ekuitas pertimbangannya, maka stop loss bisa disetting di area 44. Nah, untuk Anda silakan sesuaikan estimasi stop loss ataupun take P sesuai dengan ekuitas Anda masing-masing dan juga strategi trading Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.